Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mari kita melanjutkan kajian kita Kitab Mabadi'ul Fiqh ala Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Imam Abdul Jabbar. Maka sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak yang sudah siap kitabnya di rumah, silakan disimak bab Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Thaharatu utawi iki iku nerangaken sesuci. Soal mat-thaharatu, ma iku apa? At-thaharatu utawi sesuci. Apakah yang dimaksud dengan toharoh atau sesuci? Jawab. Hiya utawi toharoh iku fi'lu ma ngelakoni barang la tasihhu kang ora sah apa sholatu sholat illa bihi kejaba kelawan ma. Toharo ialah melakukan suatu perkara yang apabila itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Contohnya apa? Kaizalatin najasati, kaya ngilangaken najis. Wal istinja ilan istinja. Wal wudu ilan wudu. Wal ghuslilan adus. Wa tayammum ilan tayammum.
Anak-anakku sekalian, sholat itu ada syaratnya. Di antaranya adalah satu, menghilangkan najis. Dua, menghilangkan hadas. Kalian sholat, tetapi dalam diri kalian membawa najis. Mungkin ketika kalian buang air kecil, kalian tidak cebok. Kemudian dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula dengan hadas. Ada mungkin di antara kalian yang tertidur waktu sholat zuhur di dalam kelas. Tahu-tahu terbangun, kemudian kalian lari. Sudah iqomah, sudah waktunya sholat. Kalian masuk ke dalam musola, langsung saja takbir ikut sholat tanpa mengambil air wudhu. Sah enggak sholatnya? Tentu saja tidak sah. Untuk melaksanakan sholat, sekali lagi kita harus bebas dari hadas kecil, hadas besar, maupun najis. Nah, untuk membebaskannya ketiga hal tersebut, maka dengan cara bersuci. Inilah yang disebut dengan toharo. Lanjut. Soal ma wasailut toharoti. Ma iku opo? Wasailut toharoti utawi piro-piro lantarane sesuci. Benda-benda apa sajakah yang bisa digunakan bersuci? Jawabnya, nomor 1, al-ma'u iku banyu. Waturo bulan debu, awu. Wal hajarulan watu. Wadabhulan sama. Di dalam kurung wasobun lan sabun. Nomor 1 air. Yang nomor 2 debu untuk tayamum. Wal hajarulan batu untuk istinja. Kemudian yang terakhir wadabhulan sama. Ini yang yang 1, 2, 3 saya yakin kalian tahu semua. Yang agak asing di telinga kita adalah sama. Ini sedikit saya beritahu dulu. Sama itu adalah cara mensucikan kulit binatang, di mana kulit binatang tersebut seharusnya najis karena mungkin binatangnya haram atau binatangnya bangkai. Tapi kulitnya yang tadinya najis bisa berubah menjadi tidak najis dengan cara-cara tertentu. Misalnya dengan direbus dengan air kapur
dengan tawas, kemudian dibersihkan daging-dagingnya, dibersihkan darah-darahnya, kemudian dijemur sampai kering, maka kulit yang seharusnya najis bisa berubah menjadi suci dan bisa digunakan untuk keperluan-keperluan membuat sepatu, membuat sabuk, tas, dompet, dan lain sebagainya. Ini maksudnya. Lanjut ya. Nah, karena ini ada 1, 2, 3, 4, kita mulai dulu dengan al-ma'u, air. Karena yang banyak digunakan adalah air. Soal al-ma'u. Al-ma'u. Saya lihat dulu. Soal mal ma'ul ladzi yajuzu bihi tadhhir, ma utawi apa? Al ma'u, ma iku apa? Al ma'u utawi banyu, alladzi yajuzu kang wenang bihi kelawan alladzi apa tadhhir sesuci. Air yang bagaimanakah yang bisa digunakan untuk bersuci? Jawabnya, huwa utawi alladzi iku kullu ma sakben banyu nazala minas sama ikang mudhun saka langit au naba'a minal ardi utawa nyumber saka bumi. Walam yakun khale ora ana apa mah iku mutanajisan kena najis, wala mustakmalan lan ora mustakmal. Air suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit dan yang nyumber dari bumi. Rumusnya semua yang keluar dari, yang turun dari langit, kemudian yang nyumber dari bumi, bagaimanapun warnanya dan bagaimanapun rasanya, asalkan tidak bercampur dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut adalah air suci dan mensucikan. Misalnya kamu melihat ada air yang warnanya merah, agak kemerah-merahan seperti teh. Maka karena air itu keluar dari bumi, boleh. Itu berarti suci dan mensucikan, dan itu air tingkat 1. Begitu pula yang dari langit. Kok tiba-tiba ada hujan? Hujan es. Warnanya merah dan manis. Sucikah itu? Suci. Karena rumusnya adalah asalkan itu keluar dari bumi dan turun dari langit, maka air tersebut adalah air tingkat 1, yaitu air yang suci dan mensucikan. Ada enggak air yang tidak mensucikan? Ada enggak air yang suci dan tidak mensucikan? Ada. Contohnya apa? Misalnya
air yang tidak keluar dari tanah dan tidak keluar dari langit. Air kelapa misalnya. Air kelapa kan juga bersih, kan juga putih. Misalnya itu ditampung kemudian banyaknya 2 kolam, 216 liter. Air tersebut misalnya diminum, boleh enggak? Boleh, seger. Karena apa? Itu bersih, itu suci. Tetapi karena tidak keluar dari bumi dan tidak turun dari langit, maka air tersebut tidak mensucikan. Misalnya tangan kalian terkena kotoran ayam, kemudian kamu cuci dengan air tersebut. Betapapun bersihnya, maka tangan kalian tidak menjadi suci. Begitu anak-anak. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Masih ada beberapa air yang harus kita bahas, di antaranya air mutanajis, air mustakmal. Dan karena waktunya sangat terbatas, mari kita akhiri pertemuan kita ini. Dan sebelum kalian selesai, silahkan kalian tulis 2 pertanyaan ini dan tulis di buku catatan kalian. 1. Jelaskan pengertian toharoh. 2. Apa yang dimaksud dengan air yang suci dan mensucikan? Demikian anak-anak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.